Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Kata Nabi, akan datang satu masa pada manusia, sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang dipenuhi dengan kebohongan, tahun-tahun yang dipenuhi dengan penipuan. Apa cirinya? Nabi mengatakan cirinya adalah yusaddaqu fihal kadhib. Pada tahun-tahun itu al-kadhib, seorang pembohong, dia akan dibenarkan. Yusaddaqu fihal kadhib. Dia berbohong ini itu, tapi dianggap itu valid. Dianggap itu benar. Dia menebar hoax, itu dianggap benar. Dan sebaliknya, wa yukadzabu fihas shadiq. Orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki kredibilitas pada masa itu, dia akan didustakan, dia akan dijauhi, dia akan dieliminasi, bahkan mungkin karakternya dibunuh. Istilahnya ada pembunuhan karakter, dituduh cat mesum lah, dituduh inilah itulah. Wa yukadzabu fihas shadiq. Orang-orang yang jujur justru saat itu didustakan. Selanjutnya, wa yu'tamanu fihal kha'in. Pada saat itu, orang-orang khain, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak amanah, justru diberikan amanah, diberikan jabatan, diberikan kedudukan. Entah sebagai menteri lah, entah sebagai komisaris BUMN lah, dan kedudukan-kedudukan yang menggiurkan yang lain. Dan hari ini terjadi nampaknya. Sampai ada yang mengatakan dulu pemimpin kita dipenjara dulu baru jadi pemimpin. Kalau sekarang mimpin dulu, setelah itu ditangkap KPK lalu dipenjara. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak amanah diberikan amanah, diberikan jabatan dan kedudukan. Sebaliknya, wa yukhawwanu fihal amin. Sementara orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, mereka dikhianati, ditinggalkan. Ulama diperlakukan seperti pendorong mobil mogok saja. Begitu mobilnya jalan, si ulama ditinggalkan. Padahal mereka orang-orang yang amin, orang-orang yang jujur, tapi tidak diberikan kepercayaan. Pemimpin lupa dengan para ulama. Mereka hanya ingat ketika musim-musim pencoblosan. Begitu mereka terpilih, para ulamanya nggak diundang lagi. Inilah yang Nabi sebutkan sebagai sanawatun khadda'atun. Tahun-tahun yang penuh penipuan, penuh kebohongan, penuh kepalsuan. Lalu ciri yang selanjutnya, Nabi menyatakan wayantiqu fihar ruwaibidah. Pada tahun khadda'atun itu, orang-orang ruwaibidah ngomong kemana-mana, membuat press release, press conference, ya, tampil di TV, di video, dan sebagainya. Lalu para sahabat bertanya, qila wa marwaibidah ya Rasulullah. Siapa mereka itu, wahai ruwaibidah, wahai ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah. Ada orang yang bodoh, yang nggak ngerti ilmunya, yang bukan ahlinya, tapi dia ngomong urusan masyarakat, urusan umum. Ya, dia bukan ahli agama, tapi mohon maaf jadi menteri agama. Dia bukan orang yang mengamalkan agama, tapi dia menjadi pemimpin. Padahal Umar bin Khattab pernah mengatakan tafaqahu qabla antasudu. Fakihkan dirimu, belajar agama, pahami agama,
pahami syariat, hingga akhirnya muncul khauf ilallah. Sehingga dengan khauf ilallah itu ketika Anda memimpin akan menjadi pemimpin yang adil. Ketika hadir muraqabatullah, selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah, itu menjadi modal untuk memimpin, maka Anda tidak akan mengambil harta negara meskipun Anda sendirian. Anda tidak akan menjalankan kebijakan, perintah yang menyelisihi perintah Allah meskipun Anda harus kehilangan jabatan. Karenanya tafaqahu qabla an tasudu, kata Sayyiduna Umar bin Khattab. Pahami dulu agama. Jadi faqih fiddin dulu, baru memimpin. Apapun bidangnya. Karena semua hal itu diatur oleh agama kita. Menteri agamakah Anda? Atau menteri perekonomian kah Anda? Atau menteri BUMN? Semuanya diatur dalam Islam. Tidak ada yang tidak ada diatur dalam Islam. Maka ketika seseorang tidak paham agama, lalu dia mengatur urusan rakyat, sesungguhnya dia adalah ruwaibidah. Ya, orang yang bodoh tapi ngurusi urusan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari fitnah akhir zaman, dari munculnya penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin ruwaibidah seperti ini. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.